Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada seluruh hadirin. Selamat datang di acara NEC Web Summit, What's Next for Digital Transformation in Manufacturing Industry 4.0. Izinkan juga saya menyapa para pembicara yang terhormat, Dr. Agus Gumiwang, Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Taufik Bawazir, Dirjen Ilmate, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak David Budiono, Production, Engineering and Procurement Director PT Astra Honda Motor, Bapak Dr. Rudi Rustia, MA, Chairman ABDI, Ketua Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence, Bapak Muhammad Irsan, System Engineering Senior Manager, Juniper Networks, Bapak Yuda Priha Gunawan, Senior Consultant ERP, Sispro Indonesia, dan Bapak Fatan Gunadar dari PT NEC Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selama bertahun-tahun, NEC Indonesia telah menghadirkan berbagai teknologi yang dikembangkan oleh NEC Corporation dan penerapannya sebagai solusi yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasar Indonesia. Penerapan Industri 4.0 merupakan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur di tanah air ini agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas. Proses transformasi Industri 4.0 akan membantu sektor manufaktur dalam menanggapi pandemi COVID-19, termasuk menyesuaikan dan menjalankan protokol kesehatan, baik pengaturan proses maupun sumber daya manusianya, berdasarkan digitalisasi yang sudah dijalankan. Sebagai usaha untuk mempertahankan pertumbuhan di pasar global yang semakin keras, semakin banyak perusahaan manufaktur menerapkan teknologi baru seperti kecerdasan artifisial, Internet of Things, Big Data, dan analitik untuk mendorong pertumbuhan dan profitabilitas. NEC memahami bahwa pemanfaatan aktif berbagai jenis data digital untuk menciptakan nilai-nilai baru akan menjadi pembeda utama di era baru ini. Adanya percepatan digitalisasi dan penyebaran IoT dalam industri manufaktur menjadikan aspek keamanan, efisiensi, pemeliharaan, dan kualitas produk dapat divisualisasikan dan dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sejumlah besar sensor yang dipasang di berbagai fasilitas dan lokasi pabrik. Kemampuan industrial AI sebagai visualisasi monitoring mesin produksi secara real time dapat membantu operasional manufaktur dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan-perbaikan dalam proses yang dapat meningkatkan hasil produksi. Dengan solusi ini, pengendalian kualitas dan produktivitas dapat ditingkatkan secara signifikan dengan mengurangi jumlah produk cacat dalam sebuah produksi massal. Sebagai mitra terpercaya sejak tahun 1899, NEC menawarkan berbagai solusi dan inovasi seiring dengan perubahan model bisnis perusahaan manufaktur dengan teknologi digitalisasi seperti IoT, Big Data, dan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. NEC Indonesia berharap dapat mengambil bagian dalam memberikan solusi berharga bagi kesuksesan transformasi digital di industri manufaktur, sehingga dapat membawa dampak positif dalam membangkitkan gairah usaha di tengah masa pandemi saat ini, maupun sesudah pandemi ini berlalu seperti yang kita harapkan bersama. Bapak dan Ibu sekalian, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan besar bagi kami atas kehadiran Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang terhormat Dr. Agus Gumiwang, serta waktu yang beliau luangkan untuk memberikan keynote utama bagi kita semua. Akhir kata, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, karena pembicara yang telah hadir saat ini luar biasa sekali,
dan tidak perlu diragukan lagi keahlian serta pengalamannya. Untuk itu, terima kasih banyak kami sampaikan kepada para pembicara yang terhormat atas waktu serta ilmu yang akan dibagikan hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat menikmati webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Rusdiah, Ketua ABDI, yang terhormat Pimpinan Direksi PT NIC Indonesia, yang terhormat para narasumber, para praktisi industri, serta peserta yang saya hormati, para peserta Web Summit yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara Web Summit Industry 4.0 dengan tema The Next Step of Digital Transformation in Manufacturing Industry 4.0 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence atau ABDI, bekerjasama dengan PT NIC Indonesia pada hari ini 9 Maret 2021 secara virtual. Saudara-saudara sekalian, pemerintah telah resmi meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 pada 4 April 2018 yang lalu dan telah menetapkan 5 sektor prioritas dalam program Making Indonesia 4.0, yaitu sektor otomotif, elektronika, kimia, makan dan minuman, serta tekstil. Dalam perkembangannya, dengan hadirnya pandemi COVID-19, pemerintah merasa perlu menambahkan 2 sektor prioritas lainnya, yaitu sektor farmasi dan peralatan kesehatan. Sehingga keseluruhan ada 7 sektor prioritas dalam program Making Indonesia 4.0. Untuk mendukung program Making Indonesia 4.0, pemerintah telah menetapkan 10 program prioritas, diantaranya perbaikan aliran material, mendesain ulang zona industri, mengakomodasi standar sustainability, pemberdayaan UMKM, membangun infrastruktur digital nasional, menarik investasi asing, peningkatan kualitas SDM, pembentukan ekosistem inovasi, menerapkan insentif investasi teknologi, dan harmonisasi kebijakan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sejak diluncurkan secara resmi pada tahun 2018, Kementerian Perindustrian telah mengimplementasikan Industri 4.0 kepada sektor industri manufaktur melalui berbagai upaya, diantaranya sebagai berikut. Pertama, melalui program Indonesia Industri 4.0 Readiness Index atau yang disingkat INDI 4.0, ini untuk memberikan assessment, kesiapan, dan pendampingan kepada perusahaan industri manufaktur dalam mengimplementasikan Industri 4.0 di perusahaan masing-masing. Proses yang dilakukan yaitu melalui penyiapan dokumen, pelatihan, pelaksanaan assessment,
pilot project teknologi kunci Industri 4.0, hingga monitoring dan evaluasi. Yang kedua adalah Indie 4.0 Award Winners. Ini pemberian penghargaan kepada industri yang sudah siap untuk bertransformasi ke era Industri 4.0. Ketiga, ekosistem Industri 4.0 atau yang disingkat dengan SINDI 4.0, ini untuk membangun sinergi, koordinasi, kolaborasi antar pihak untuk akselerasi transformasi Industri 4.0, tentu dalam satu ekosistem yang sama antara pemerintah, konsultan, akademisi, industri, financial sector, dan juga provider teknis. Keempat, program pelatihan manajer transformasi Industri 4.0 yang berisi pengetahuan utama aspek teknologi, aspek hukum, kontrol kinerja untuk menyiapkan menjadi pemimpin dalam penerapan Industri 4.0 di perusahaan masing-masing. Pelatihan ini diakui oleh lembaga sertifikasi dengan kualifikasi yang telah disusun dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri. Yang kelima adalah pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM Industri 4.0. Ini akan memberikan 5 pilar layanan, yaitu Showcase Center, Capability Center, Ecosystem Industry 4.0, Delivery Center, dan juga Innovation Center. Yang keenam, menyiapkan industri kecil dan menengah atau IKM dalam mengadopsi teknologi digital. Kementerian Perindustrian mengadakan pelatihan eSmart IKM. eSmart IKM adalah sistem database IKM yang tersaji dalam profil industri sentra dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada. Selama 2 tahun sudah dilatih sebanyak hampir 11.000 IKM. Saudara-saudara sekalian, program-program tersebut di atas bertujuan agar Indonesia bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital. Dengan penguatan transformasi digital di atas, kita optimis pada tahun 2021 ini industri nasional akan bangkit. Indikasi ini dapat kita lihat pada angka PMI dari bulan November Desember 2020 mulai kembali ke titik ekspansif, dan pada awal Januari 2021 tercatat pada titik 52,2. Ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, bahkan Cina. Begitu juga dengan utilisasi industri pengolahan non-migas yang sudah mulai meningkat kembali mulai April sampai Desember 2020 ini rata-rata sebesar 60%. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada ABDI dan PT NIC Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini. Inisiatif bertema The Next Step of Digital Transformation in Manufacture Industry 4.0 sudah sangat tepat, mengingat perkembangan industri global yang mengarah pada Industri 4.0 menuntut transformasi dan inovasi digital dalam berbagai aspek. Saudara-saudara sekalian, terakhir, saya meyakini bahwa Web Summit ini akan sangat bermanfaat, tidak hanya bagi kita sebagai perwakilan pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan, tapi juga bagi stakeholders industri lainnya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Gumiwang, Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Taufik Bawazir, CEO PT NIC Indonesia, Bapak Edi Ramadi, dan Chairman dari ABDI, Bapak Dr. Rudi Rusdia, serta para peserta Web Summit yang saya cintai, selamat pagi dan salam sehat selalu dan salam sejahtera bagi kita semua. Berbicara atau berdiskusi tentang transformasi digital yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, saya yakin diskusi ini tidak akan ada habisnya, tidak akan ada akhirnya, karena teknologi ini akan terus berkembang. Transformasi digital sudah menjadi perbincangan hangat di semua kalangan masyarakat, khususnya para pebisnis. Teknologi yang awalnya dulunya sangat rumit, sangat susah dikerjakan, menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Hanya dengan sedikit sentuhan jari pada layar dalam genggaman, sehingga ada beberapa orang yang mengatakan dunia akan berada dalam genggaman kita suatu saat nanti. Sesungguhnya saya tidak berani berbicara mengenai keberhasilan atau kesuksesan story di Astra Honda Motor, tapi saya akan berbagi pengalaman tentang peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan teknologi Industri 4.0. Ada beberapa activity yang kami diskusikan dan kami perbincangkan sebelum mengimplementasikan teknologi ini. Dari ke-6 topik diskusi tadi, saya akan memfokuskan topik tentang topik yang kelima. Bagaimana teknologi Industri 4.0 ini akan transformasi digital diimplementasikan di Astra Honda Motor. Sebelum membahas lebih lanjut, banyak yang bertanya kepada saya, itu gigih ingin menerapkan atau menjalankan transformasi digital ini. Bagi saya pribadi, teknologi Industri 4.0 ini sangat berperan penting dalam menyambut teknologi masa depan, dengan tujuan agar produksi semakin efisien dan produktif, serta sekaligus mengurangi risiko kecelakaan kerja. Karena bagi perusahaan kami, Astra Honda Motor, no safety, no production. Apalagi Astra Honda Motor sekarang ini akan menjadi pemain global player. Digitalisasi bagi Astra Honda Motor bukanlah membuat proses digital dari proses manual menjadi otomatisasi, tetapi merupakan proses transformasi teknologi. Jadi secara singkatnya,
Transformasi digital lebih menunjuk pada cara teknologi merevolusionerkan bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang baru, seperti machine learning, big data, artificial intelligence, dan IoT untuk segala hal. Oleh karena itu, kami mulai memikirkan bagaimana mengintegrasikan antara IT, Information Technology, dan OT, Operation Technology. Mengkonvergensikan antara software dan hardware. Berbicara tentang IT atau Information Technology, bagi AHM adalah berbicara tentang data. Semakin banyak data, semakin banyak informasi yang kami dapatkan. Oleh karena itu, bagi Astra Honda Motor, data merupakan aset yang sangat penting. Dan untuk mendapatkan data yang kami butuhkan, maka langkah pertama kami yang kami lakukan, setiap mesin dan equipment yang ada pada kami berikan sensor dengan fungsi untuk mengumpulkan data-data atau parameter yang dibutuhkan, baik mengenai lingkungan internal mesin maupun juga data-data di eksternal mesin. Setelah data-data atau parameter tersebut kami dapatkan, kami integrasikan berdasarkan proses sejenis atau mesin yang sama. Hal ini untuk mendapatkan data-data atau parameter yang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing mesin, sehingga menjadikan proses tersebut lebih efisien dan produktif. Karena mesin tersebut sudah menjadi machine learning, masing-masing mesin dapat memberikan data untuk mendapatkan performa yang maksimum. Ini mempermudah kita dalam mengontrol setiap proses produksi. Dan jika integrasi ini dilanjutkan kembali dengan mengkonekkan antar proses, satu proses dengan proses yang lainnya, maka diharapkan akan menghasilkan big data yang cukup besar. Kemudian big data tersebut dianalisa untuk mendapatkan nilai dan wawasan, sehingga big data mengakselerasi analitik canggih seperti artificial intelligence, sehingga kami dapat mengontrol operation manufacturing kami dengan mudah. Karena operation manufacturing kami sudah menjadi smart manufacturing sesuai dengan target kami. Step selanjutnya, masuk dalam tahap keempat. Kami akan mengintegrasikan atau mengkonekkan big data, artificial intelligence, machine learning di semua organisasi dan di semua bagian perusahaan kami dengan teknologi IoT untuk mendapatkan efisiensi perusahaan dan menjadikan perusahaan kami lebih kompetitif lagi dan mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Di level entrepreneur ini, kami berharap kami bisa menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dari cerita tadi, tentunya banyak di antara kalian yang bertanya, para peserta bertanya-tanya. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, hasilnya seperti apa di Astra Honda Motor? Saya akan memberikan beberapa contoh before dan after mengenai gambaran di Astra Honda Motor. Sebelum dan sesudah kami terapkan teknologi Industri 4.0 ini. Di warehouse kami dulunya sistem orang mendatangi untuk mengambil barang yang dibutuhkan, tapi sekarang sistemnya menjadi barang yang dibutuhkan tersebut mendatangi orang, sehingga hal ini lebih efisien, dan orang tidak perlu mencari-cari barang-barang kebutuhannya, sehingga lebih menghemat waktu. Dari segi tenaga kerja, kami dapat menghemat, demikian juga dari segi space dan juga kerapihan, karena semua dilakukan dengan automatic rack picking system. Ini menceritakan pekerjaan yang memerlukan tingkat presisi yang tinggi, yaitu untuk pengerjaan mesin cylinder head untuk sepeda motor. Dulu sangat tergantung dari para pekerja, sekarang di sebelah kanan dapat dijalankan by sensor dan robotik. Dulu memerlukan sekitar 8 mesin kiri kanan sehingga total ada 16 mesin, dengan setiap mesin dikerjakan oleh
satu orang maka diperkirakan ada 16 orang. Tetapi setelah kami mempergunakan teknologi industri 4.0, di mana semua terintegrasi dengan robotik dan juga sensor, maka orang yang dibutuhkan dari 16 hanya tinggal 2 saja. Ini adalah pengerjaan yang menceritakan sebelumnya proses pengencangan berdasarkan feeling, tapi sekarang sudah terhubung dengan komputerisasi, sehingga semua operator dapat mengetahui dengan pasti setelah traceability mudah ditelusuri bila terjadi sesuatu terhadap mesin-mesin kami. Selanjutnya yang ada di layar, ini adalah pekerjaan assembling yang dikerjakan oleh begitu banyak orang. Sekarang dengan IoT dan otomatisasi by robotik, maka pekerjaan menjadi lebih efisien dan quality menjadi lebih terjamin. Dan tingkat presisi sudah sangat bisa diandalkan. Tidak hanya untuk bagian mesin saja, tetapi di Astra Honda Motor, kami juga memakai teknologi industri 4.0 ini untuk mengontrol limbah kami. Di mana dulu pengontrolan limbah dilakukan secara manual, mulai dari pengontrolan bak penampungan limbah, kemudian juga pengontrolan pH, sekarang dilakukan secara otomatis via sensor, sehingga lebih efisien dan lebih akurat. Menurut kami yang harus diketahui adalah apa tujuan penggunaan teknologi industri 4.0 ini. Jangan sampai investasi yang kita keluarkan justru membuat perusahaan kita tidak menjadi efisien, tetapi menjadi high cost. Berbicara tentang transformasi digital, bagi kami, Astra Honda Motor, ini adalah berbicara mengenai data. Jangan sampai kita menjadi pemulung data. Akhirnya data tersebut menjadi sampah dan perusahaan tidak bisa menjadi lebih efisien. Kita juga harus sadar bahwa kita harus mampu dan mempunyai kemampuan untuk mengubah semua data tersebut ke dalam tindakan yang dapat memberikan kontribusi. Dukungan supply chain dari hulu ke hilir sangat tergantung, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Singkat cerita, implementasi teknologi industri 4.0 ini di plan baru kami di Karawang, ini mengakibatkan dan menghasilkan 30% tingkat efisiensi kami lebih baik dibandingkan dengan plan kami sebelumnya. Dan menjadi lebih kompetitif dan mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusikan lebih lanjut.